Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam sejahtera dan salam bajikan buat kita semuanya. Teman-teman, perkenalkan aku Pandu dari Fakultas Hukum Angkatan 2019. Di sini akan memimpin acara dan juga nanti akan menjelaskan juga ya di acara Serawung Mahasiswa, Sosialisasi dan Penjaringan Ekspresi Pelaksanaan Pemilihan Rektor di tingkat mahasiswa. Sebelum kita mulai, alangkah lebih baik kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai, mungkin sebelum nanti kita lanjut ke sesi pemaparan, aku bacakan terlebih dahulu gitu ya, terkait dengan rundown hari ini. Pertama-tama ada sesi pembukaan oleh MC dan juga perkenalan, lanjut sesi pemaparan, lanjut sesi diskusi dan tanya jawab, dan terakhir ada sesi foto bersama. Nah, untuk tidak berlama-lama lagi, kita lanjut ke sesi pemaparan. Bli Kevin, apakah sudah ada di sini, Bli? Halo, Bli Kevin. Ya, Beli Kevin kayaknya masih di luar ya, teman-teman. Mungkin kita tunggu sebentar dulu. Halo, Beli. Halo, Beli Kevin. Apakah sudah ada di sini, Beli Kevin? Baik, mungkin kita tunggu sebentar lagi ya, teman-teman. Halo, Beli. Beli Kevin, halo, halo. Oh, belum. Halo, Beli. Udah di sini, Beli? Oke, iya. Kalau gitu, aku serahkan waktu dan tempat kepada Beli Kevin. Silakan, Beli. Oke, selamat malam teman-teman semua, teman-teman dari farmasi. Pertama-tama, salam kenal semuanya ya. Kenalin, nama aku Kevin, aku dari Fakultas Hukum Angkatan 2018, yang saat ini diamanahi menjadi anggota MWA perwakilan dari unsur mahasiswa. Izin untuk malam hari ini aku menjelaskan mengenai bagaimana proses pemilihan rektor yang dilaksanakan oleh Panja. Dan nanti terkait proses pemilihan rektor di tingkat mahasiswa akan lebih banyak dibahas oleh Mas Pandu. Bisa di next? Next. Oke, ini adalah 3 pertanyaan dasar ya, yang akan aku coba jawab, yang akan menjadi poin-poin utama dari penyampaianku malam hari ini. Next.
Oke, terkait question yang pertama itu bagaimana sih proses pemilihan rektor di UGM sendiri? Sebelum aku mengajak teman-teman beranjak lebih jauh mengenai apa saja tahapan yang ada, itu terdapat dasar pijakan yang dapat dijadikan rujukan dalam pelaksanaannya, yaitu Peraturan MWA Nomor 3 Tahun 2016 dan Peraturan MWA Nomor 1 Tahun 2022. Buat dari teman-teman farmasi yang ingin mengakses peraturan terkait ataupun ingin mengkaji peraturan terkait atau membuat sebuah kajian terkait proses pemilihan rektor ini dapat mengunduh filenya dari link yang telah aku lampirkan di layar ya. Nah, dari peraturan MWA nomor 1 tahun 2022 ini terdapat beberapa perubahan teman-teman. Sebenarnya perubahan yang terpenting adalah adanya penambahan jumlah anggota MWA untuk tergabung ke dalam panja. Dan ini merupakan salah satu hal yang aku usulkan, yang akhirnya berhasil diakomodir. Mengapa penambahan jumlah ini aku usulkan? Untuk memberikan kepastian hukum terhadap anggota MWA unsur mahasiswa atau MWA-UM agar bisa terus bergabung ke dalam panja. Nah, jadi aku izin jelaskan secara sederhana ya teman-teman. Jadi di peraturan MWA nomor 3 sebelumnya, itu panja terdiri dari 3 organ, perwakilan 3 organ, yaitu 7 orang MWA, 7 orang senat akademik, dan 2 orang dewan guru besar. Namun, dengan dikeluarkannya peraturan MWA nomor 1 tahun 2022 ini, perwakilan dari MWA itu bertambah dari 7 menjadi 8. Hal ini aku usulkan karena jika kita telah lebih lanjut, anggota MWA yang berasal dari internal UGM itu totalnya ada 8. Dan pada faktanya seringkali anggota MWA yang dikorbankan itu adalah anggota MWA unsur mahasiswa agar tidak tergabung ke dalam panja. Karena ada ketakutan dari beliau jika mahasiswa dapat mengawal secara dalam terkait proses pemilihan rektor ini, ada ketakutan terkait konfidensialnya dan juga beberapa hal lainnya lah. Sehingga informasi tersebut dapat full diperoleh oleh mahasiswa. Nah, tapi dengan dikeluarkannya peraturan MWA nomor 1 tahun 2022 ini, itu MWA-UM tidak mungkin lagi tidak akan dilibatkan ke dalam panja, kecuali ketika di masa mendatang nantinya anggota MWA-UM itu tidak hanya 1 orang lagi, tetapi ada 2 atau 3, maka perlu ada dorongan untuk melakukan perubahan peraturan MWA ini lagi agar seluruh perwakilan mahasiswa itu bisa tergabung ke dalam panja. Nah, sedangkan perubahan peraturan lainnya, itu ketentuan yang dirubah adalah adanya penambahan persyaratan secara teknis lah untuk pendaftar yang ingin mendaftar menjadi bakal calon rektor, seperti perlu mengumpulkan motivation letter, kemudian perlu menjawab beberapa pertanyaan untuk menguji aspek kepemimpinan dan juga manajerial, dan juga mengumpulkan video profile. Nah, tadi aku sudah menyinggung terkait panitia pelaksana ada panja. Selain panja ada pansel. Nah, lalu apa sih yang membedakan antara panja dan pansel ini? Yang membedakan itu adalah keanggotaan dan peruntukannya, teman-teman. Jadi kalau tadi panja aku jelaskan keanggotaannya terdiri dari perwakilan 3 organ ya, MWA, SA, DGB. Sedangkan pansel itu keanggotaannya hanya beranggotakan dari internal senat akademik. Dan untuk peruntukannya, panja itu peruntukannya melaksanakan persiapan proses pemilihan rektor dari hulu hingga hilir. Dari proses penjaringan bakal calon sampai akhirnya dilakukan pemilihan di tingkat MWA. Sedangkan pansel hanya berfokus peruntukannya untuk melaksanakan seleksi di internal senat akademik. Nah, di mana nih tugas pansel itu akan terlihat ketika kita membahas terkait tahapan dari pemilihan rektor di UGM. Next. Oke, ini tahapan secara umum teman-teman. Sebelum aku selanjutnya akan menjelaskan tahapan secara teknis. Tahapan secara umum ini merupakan tahapan yang wajib ada dalam proses pemilihan rektor di UGM. Tetapi 3 tahapan ini dapat dilakukan penambahan. Asalkan penambahan tahapan tersebut tujuannya adalah untuk memperlancar proses pemilihan rektor di UGM. Dan itu merupakan kewenangan dari panja lah untuk mengeluarkan sebuah diskresi. Nah, 3 tahapan utamanya adalah pertama, penjaringan bakal calon rektor. Ini sederhananya gimana dari panja ini menyediakan
ruang untuk menjaring lah ya bakal calon rektor siapa nih yang mau daftar nih jadi bakal calon rektor. Kemudian tahapan yang kedua itu seleksi calon rektor. Nah, ini ada perbedaan pembahasan termin teman-teman. Jadi, untuk pendaftar yang telah dinyatakan lolos seleksi administrasi akan dinyatakan sebagai bakal calon rektor. Nah, kemudian bakal calon rektor ini akan dilakukan seleksi oleh senat akademik. Nah, disinilah part dari tugas dari pansel untuk membantu SA menyiapkan seleksi ini. Nah, pada tahap seleksi ini akan dikerucutkan bakal calon rektor menjadi calon rektor. Nah, pengerucutan ini menjadi 3 nama. Jadi, hanya akan ada 3 nama nanti yang akan disebut sebagai calon rektor. Nah, kemudian calon rektor ini baru akan dilanjutkan, dilakukan proses pemilihan di tingkat MWA. Seperti itu. Next. Selanjutnya kita akan membahas terkait tahapan secara teknis di tahun ini ya khusus. Jadi kemarin telah dibuka pendaftaran dan juga didapatkan ada 7 pendaftar bakal calon rektor. Dan setelah dilakukan seleksi administrasi oleh Panja dari tanggal 24 Maret sampai 6 April, itu dinyatakan 1 pendaftar gugur karena tidak memenuhi persyaratan utama sebagai dosen PNS tetap. Sehingga Panja menetapkan 6 bakal calon rektor saat ini. Dan kemudian juga kemarin telah dilaksanakan forum sarasehan yang Wiji menuju UGM 1. Itu juga mungkin dari teman-teman yang hadir ya kemarin dalam forum yang khusus mahasiswa. Yang tujuan dari forum ini adalah untuk menyerap informasi secara akar rumput dan kemudian memberikan asupan informasi kepada para bakal calon rektor dan juga pemangku kebijakan. Ini juga merupakan forum atau inovasi baru ya di proses pemilihan rektor tahun ini. Tujuan dari forum sarasehan kemarin adalah di mana pemangku kebijakan yang dalam waktu dekat ini kan yang akan menyeleksi adalah senat akademik. Senat akademik itu dapat disuguhkan informasi yang komprehensif, semacam big data, bahwasanya ini loh yang menjadi permasalahan di Civitas Akademika, dan dari senat akademik perlu melihat dan juga menentukan, oke, dari permasalahan yang ada, kriteria rektor seperti apa yang dibutuhkan oleh UGM 5 tahun ke depan. Dan apakah program kerja yang ditawarkan oleh para bakal calon rektor telah mampu menjawab permasalahan yang disampaikan oleh Civitas Akademika. Nah, itu tujuannya. Jadi tidak ada lagi permasalahan-permasalahan bahwasannya Senat Akademik dalam memberikan penilaian bersifat subjektif, hanya berdasarkan kedekatan, dan juga beliau tidak mengenal bakal calon yang lain ataupun ikut-ikutan anggota yang lainnya. Karena asupan segala informasi telah disediakan. Seperti itu. Kemudian, di tanggal 26 April besok, hari Selasa, akan ada forum penjaringan aspirasi publik. Lalu pertanyaannya, apa sih yang membedakan forum sarasehan sama forum penjaringan aspirasi publik ini? Kalau kemarin forum sarasehan sifatnya satu arah, tugas dari bakal calon rektor hanya mendengarkan. Untuk forum penjaringan aspirasi publik besok, bakal calon rektor yang akan menyampaikan pemaparan program kerjanya. Dan Civitas Akademika, salah satunya mahasiswa, dapat mengkonfirm kembali apakah sudah dirasa menjawab permasalahan-permasalahan yang ada di mahasiswa oleh para bakal calon rektor. Seperti itu. Jadi sifatnya akan lebih 2 arah. Dan mungkin aku kembali mengingatkan ya, kalau dari teman-teman dari BEM Farmasi mungkin udah menerima surat undangannya. Harapannya dari teman-teman farmasi bisa memanfaatkan ya kuota yang telah disediakan untuk hadir secara luring di forum penjaringan aspirasi besok agar bisa mendengarkan secara langsung dan juga menitipkan aspirasi teman-temannya dalam acara besok. Walaupun besok acara akan dilaksanakan secara online juga ya dengan live YouTube di UGM, tetapi yang hadir secara live YouTube hanya sekedar menonton ya. Jadi tidak bisa menyematkan atau menitipkan aspirasinya. Sedangkan kuota 4 orang yang akan hadir secara luring itu bisa nanti menempatkan aspirasinya karena akan disediakan semacam kotak aspirasi dan di sana nanti akan diambil secara random kemudian akan dijawab oleh para bakal calon rektor seperti itu. Jadi monggo nanti dari teman-teman farmasi dimanfaatkan kuota yang telah aku perjuangkan di dalam untuk bisa dimanfaatkan dengan baik agar hadir secara luring di tanggal 26 besok jam setengah 8 pagi ya di GSP lantai 2. Nanti akan hadir secara besar ya
dari Civitas Akademika, alumni juga akan hadir, guru besar, dosen, tendik semuanya untuk menyaksikan secara langsung proses atau pemaparan yang ditawarkan dari para bakal calon rektor. Kemudian, setelah forum penjaringan aspirasi publik besok, akan ada seleksi oleh Senat Akademik yang akan dilaksanakan 12 Mei. Nah, dari seleksi Senat Akademik ini nanti akan menghasilkan 3 nama calon rektor. Kemudian calon rektor tersebut akan diserahkan kepada MWA dan MWA di tanggal 20 Mei, jadi telah ditetapkan tanggal 20 Mei, akan melakukan pemilihan dan penetapan secara terbuka dari calon rektor tersebut siapa yang akhirnya dipilih dan ditetapkan sebagai rektor UGM. Seperti itu. Nah, lalu kenapa 2 tahapan ini aku tandai berwarna kuning? Karena di sela-sela 2 tahapan inilah nantinya acara utama dari pemilihan rektor di tingkat mahasiswa akan dilaksanakan, yaitu forum tingkat fakultas, sekolah, gelanggang, dan forum tingkat universitas. Jadi ada rentang waktu dari tanggal 13 Mei sampai 18 Mei besok ya, teman-teman dapat menentukan tanggal kapan akan melaksanakan forum tingkat fakultasnya, seperti itu. Next. Lalu terkait question yang kedua, mungkin dari teman-teman banyak yang bertanya, apa sih peran dari MUM dalam pemilihan rektor ini? Terus kenapa nih kita dari Fakultas Farmasi perlu ikut terlibat dalam proses pemilihannya? Nah, yang pertama, peran dari MUM dalam proses pemilihan rektor adalah sebagai satu-satunya mahasiswa berdasarkan peraturan yang memiliki hak suara untuk memilih secara langsung calon rektor. Maka dari itu, MYUM perlu betul-betul membawa suara mahasiswa, bukan suara kepentingan individu ataupun kepentingan kelompok tertentu. Maka dari itu, dengan diinisiasinya pemilihan rektor di tingkat mahasiswa, sebenarnya secara otomatis aku melepaskan atau menyerahkan hak suara yang dimiliki oleh MUM ini kepada seluruh mahasiswa. Karena MUM hanya tugasnya untuk menerima mandat. Mahasiswa menyepakati untuk memilih rektor yang mana, kemudian MUM sebagai pihak yang berdasarkan peraturan dapat yang memiliki kewenangan, jadi hanya melaksanakan mandat dari mahasiswa. Seperti itu. Maka dari itu di tahun ini aku dorong adalah dapat terciptanya transparansi dan partisipasi mahasiswa dalam proses pemilihan rektor tahun ini. Selain itu, dengan telah tergabungnya MUM ke dalam Panja, maka MUM juga punya peran untuk mengedukasi konstituennya, yaitu mahasiswa sendiri, melalui acara-acara seperti pada malam hari ini. Aku coba menjelaskan bagaimana tahapan demi tahapan dan bagaimana nantinya mahasiswa itu dapat memperoleh transparansi dan juga partisipasi dari proses pemilihan rektor di UGM ini. Bisa di next? Oke. Terkait dengan transparansi dan partisipasi, kita akan membicarakannya ya. Kemudian mungkin teman-teman bertanya, kayak gimana sih transparansi yang bisa kami peroleh sebagai mahasiswa? Emang sejauh mana partisipasi mahasiswa bisa tergabung dalam pemilihan rektor ini? Sekarang kita berbicara terlebih dahulu terkait transparansi. Dari Panja sendiri telah menyediakan wadah transparansi untuk diakses oleh publik melalui website seleksirektor.ugm.ac.id. Jadi jika teman-teman kunjungi website terkait, itu telah ada informasi secara komprehensif mengenai tahun ini tahapannya ada apa saja. Apa yang dilakukan perubahan di tahun ini. Formulir apa saja yang perlu dikumpulkan oleh para pendaftar. Kemudian saat ini ke-6 bakal calon rektor itu siapa saja dan profilnya seperti apa. Nah itu teman-teman semua bisa akses melalui website ini. Tapi aku dan juga bersama teman-teman panitia pemilihan rektor di tingkat mahasiswa atau aku menyingkatnya dengan panitia PRTM menyadari mahasiswa itu tidak banyak ya yang user friendly lah atau sering visit ke website. Mungkin teman-teman mahasiswa lebih sering menggunakan Instagram, Line, dan sebagainya. Maka dari itu, panitia PRTM akan mencoba untuk mengemas informasi yang ada dalam website ke dalam sebuah postingan. Postingan yang kreatif, yang harapannya lebih mudah untuk diterima oleh mahasiswa dengan tajuk Update Pilrek. Dan sebenarnya tadi, hari ini, telah ada postingan terbaru terkait update Pilrek. Jika teman-teman mengunjungi official account Instagram maupun Line dari @mwaum.ugm,
sudah ada informasi mengenai profil dari masing-masing bakal calon rektor terkait riwayat pendidikannya, kemudian riwayat hidupnya, dan juga motivasinya dalam mendaftar rektor. Nah, itu mungkin teman-teman bisa mengunjungi untuk memvisit, dan juga sudah ada informasi undangan secara terbuka kepada seluruh mahasiswa dapat membersamai proses penjaringan aspirasi publik besok untuk mendengarkan pemaparan program kerja dari para bakal calon melalui live YouTube UGM. Tetapi untuk 4 kuota khusus yang telah ada pada undangan dapat membersamai secara luring di GSP besok. Nah, kemudian berbicara terkait partisipasi, Panja telah menyediakan ruang partisipasi mahasiswa melalui forum-forum aspirasi yang dilaksanakan. Contohnya seperti kemarin ketika Forum Sarasehan telah diberikan ruang khusus untuk forum aspirasi dari mahasiswa. Dan mahasiswa juga mungkin dari teman-teman yang hadir telah menyuarakan beberapa isu ya, seperti mengusulkan dilakukan reformulasi UKT, kemudian terkait isu fasilitas, kemudian terkait SPMA, terkait dana abadi UGM yang dapat mensubsidi terkait beasiswa mahasiswa dan sebagainya. Dan juga di dalam forum penjaringan aspirasi publik besok telah diberikan kuota khusus ruang untuk mahasiswa dapat membersamai secara langsung, hadir secara langsung dalam mengawal proses pemilihannya, untuk dapat mendengarkan apa penyampaian dari para bakal calon rektor di dalam forum penjaringan aspirasi publik besok. Dan yang terpenting dan menjadi pembahasan utama kita pada malam hari ini, bagaimana partisipasi mahasiswa tersebut kemudian diimplementasikan melalui pelaksanaan pemilihan rektor UGM di tingkat mahasiswa yang nantinya secara teknis ya akan dijelaskan oleh Mas Pandu. Bisa di next. Oke, ini untuk sekedar informasi buat teman-teman yang belum tahu. Jadi ini adalah wajah-wajah ke-6 bakal calon rektor yang telah ditetapkan dan beliau-beliau yang akan memaparkan program kerjanya besok di tanggal 26. Yang pertama ada Prof. Ali Agus, beliau dari Fakultas Peternakan, beliau juga mantan dekan. Kemudian ada Prof. Bambang Agus Kironoto, beliau dari Fakultas Teknik yang saat ini menjabat sebagai Wakil Rektor bidang SDMA. Kemudian ada Prof. Dindar Lianto, beliau dari Fakultas Teknik yang saat ini menjadi Kepala Pusat Studi Energi. Kemudian ada Prof. Ova Emilia, beliau dari FKKMK dan juga selaku dekan di sana. Kemudian ada Prof. Sigit Rianto dari Fakultas Hukum, beliau selaku mantan dekan Fakultas Hukum. Dan yang terakhir ada Prof. Teguh Budi Pitojo, beliau dari Fakultas Kedokteran Hewan dan mantan dekan di fakultas terkait juga. Next. Oke teman-teman, mungkin sekian aja yang dapat aku sampaikan terkait proses pemilihan rektor di UGM yang dilaksanakan oleh Panja. Terkait proses pemilihan rektor UGM di tingkat mahasiswa akan dijelaskan lebih lanjut oleh Mas Pandu, dipersilakan. Baik, terima kasih teman-teman. Mungkin di sini tadi Blik Event sudah menjelaskan ya terkait dengan bagaimana pemilihan di tingkat organnya. Selanjutnya aku akan menjelaskan terkait pemilihan rektor UGM di tingkat mahasiswa itu seperti apa sih. Ada 3 hal ya yang sebenarnya ingin aku jelaskan. Pertama terkait dengan urgensi partisipasi mahasiswa dalam pemilihan rektor UGM. Terus kedua akan juga dipaparkan mekanisme atau proses pemilihan rektor UGM di tingkat mahasiswa itu kayak gimana. Dan juga nantinya paling terakhir itu masih ada hubungan ya sama nomor 2, pemegang hak suaranya siapa aja, nanti itu akan dijelaskan juga. Nah, pertama terkait dengan urgensi ya atau pentingnya ya. Aku mencoba baginya menjadi 3 hal. Pertama, yang paling pertama itu kita berbicara terkait dengan 5 tahun ke depan. Mungkin beberapa dari teman-teman atau mungkin dari beberapa kalangan gitu ya menganggap bahwasanya pengawalan pemilihan rektor ya udah sampai bulan Mei tanggal 20 terpilih ya udah kelar kayak gitu. Nah, terhadap pandangan itu sebenarnya tidak sepenuhnya benar. Karena kalau kita lihat ya sebenarnya dengan kita mengawal itu kita mempengaruhi kebijakan atau setidaknya rencana kebijakan 5 tahun ke depan, bukan 1 minggu atau 2 minggu ke depan, bukan 1 atau 2 bulan ke depan, bukan 1 atau 2 tahun ke depan, tapi untuk 5 tahun ke depan.
Nah, untuk itu, dengan mengawal ini, sebenarnya kita juga meninggalkan legacy untuk nantinya mahasiswa-mahasiswa UGM selanjutnya di angkatan-angkatan di bawah kita untuk menikmati kebijakan kemahasiswaan yang memihak pada mahasiswa. Seperti itu. Itu pertama ya. Kemudian yang kedua, terkait dengan bargaining position-nya. Nah, mungkin di sini kan teman-teman ada itu ya, ada yang apa sih sebutannya, Adkesma atau Adkas, pokoknya advokasi kesejahteraan mahasiswa lah. Nah, itu kan biasanya dari mereka itu mungkin sering menegosiasikan dengan dekanat atau mungkin dengan rektorat seperti itu. Nah, dalam menegosiasikan untuk mengubah kebijakan itu sudah pasti membutuhkan dukungan teman-teman. Fungsinya apa? Fungsinya adalah untuk meninggikan bargaining position itu sendiri. Ya. Nah, bagaimana bisa cara teman-teman berpartisipasi dalam konteks ini adalah ya melakukan pengawalan pemilihan rektor itu sendiri agar nantinya mekanisme seleksi yang ada di tingkat organ itu bisa sedemikian rupa lebih memihak kepada mahasiswa gitu. Dan juga yang terakhir, ini mungkin terkait dengan pemantauan dan pengawasan ya. Mungkin kalau teman-teman tahu tadi Bli Kevin kan juga sudah menjelaskan bahwasanya seperti apa seleksinya, prosesnya. Aku tidak akan mempertanyakan lah terkait dengan objektivitas dari proses itu. Tetapi ya manusia tetaplah manusia dan pasti proses yang dilaksanakan oleh manusia tidak apa namanya tidak dipungkiri membuka kesempatan untuk terjadinya kelalaian atau worst case-nya bahkan terjadinya kecurangan. Nah, untuk itulah jikalau terjadinya kejanggalan, kita sebagai mahasiswa harus menjadi salah satu aktor check and balance. Kalau ada suatu hal yang mencurigakan, ya bisa dilaporkan. Agar nanti fungsinya, rektor yang terpilih itu sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan dalam regulasi-regulasi yang berlaku. Kayak gitu ya. 3 hal. Nah, itu mungkin abstrak. Kita lanjut ke yang lebih konkret ya. Kita lanjut yang lebih konkret ya, kayak gitu ya. Aku mencoba menyajikannya dalam sebuah lini masa gitu ya. Pertama-tama kemarin sudah dilaksanakan musyawarah mahasiswa. Nah, di musyawarah mahasiswa ini kemarin ada 21 lembaga yang datang tuh, teman-teman, yang bermusyawarah gitu ya, yang telah menyepakati. 21 lembaga itu mana aja? 21 lembaga itu ada fakultas sekolah yang diwakili oleh LEM, DEMA, LM, dan juga BEM, serta lembaga perwakilan lainnya, yang mana dan kemudian ada juga gelanggang yang diwakili Forum Komunikasi UKM dan juga Sekolah Pascasarjana yang diwakili oleh Himpunan Mahasiswa Pascasarjana. Nah, se-21 lembaganya itu telah sepakat tuh untuk melaksanakan pemilihan rektor di tingkat mahasiswa dengan mekanisme electoral college. Yang mana electoral college itu artinya nanti kita tidak memilih langsung, tetapi lebih menekankan ke musyawarah di tingkat fakultas gitu. Jadi 2 tingkat ya. Pertama-tama nanti ada forum tingkat fakultas sekolah ada gelanggang dan juga nanti ada forum tingkat universitas. Nah, terkait dengan sistemnya seperti apa lebih jelasnya mungkin nanti akan aku jelaskan. Tapi kembali lagi kita ke musyawarah mahasiswa. Hasilnya mekanismenya itu dituangkan dalam berita acara yang sifatnya mengikat. Nah, itu ditandatangani itu oleh 21 lembaga ya. Jadi sudah disahkan. Nah, setelah musyawarah mahasiswa, kita lanjut ke serawang mahasiswa. Sekarang ini ya, serawang mahasiswa itu berjalan sekitar 3 minggu ya. 3 minggu panitia pelaksana beserta MWOM mengunjungi setiap fakultas, sekolah, dan juga gelanggang yang ada di UGM. Nah, kunjungan ini sebenarnya adalah untuk melakukan penjelasan publik. Menyosialisasikan mekanisme pemilihan rektor di tingkat mahasiswa dan di organ itu kayak gimana sih? Bagaimana cara mengakses grand design para bakal calon rektor dan juga bagaimana cara melaporkan jikalau ada suatu dugaan gitu ya, dugaan atau kejanggalan di pemilihan rektor gitu. Itu satu. Nah, fungsinya apa penjelasan publik ini? Penjelasan publik ini fungsinya adalah supaya nantinya di forum tingkat fakultas sekolah gelanggang, teman-teman udah tahu nih hak teman-teman seperti apa dan bagaimana cara teman menyuarakan aspirasi teman-teman. Kayak gitu. Nah, selain itu sebaliknya juga dari kami panitia pelaksana pemilihan rektor di tingkat mahasiswa dan juga MBAUM itu ingin menjaring aspirasi teman-teman gitu. Sekiranya kalau misalkan ada mekanisme pemilihan rektor di tingkat mahasiswa yang kurang serap atau mungkin ada 1 atau 2 aspirasi yang ingin disampaikan kepada MBOM untuk disampaikan ke MWA, nah itu bisa disampaikan di forum ini, teman-teman gitu. Nah,
Itu mungkin terkait dengan serama mahasiswa. Kemudian kita lanjut ke forum tingkat fakultas, sekolah, dan gelanggang ya, gitu ya. Di forum ini nanti teman-teman tiap-tiap fakultas, sekolah, dan gelanggang itu akan melakukan musyawarah untuk menentukan rektor pilihannya. Sebenarnya bukan musyawarah sih, tapi lebih ke berforum gitu ya. Karena mekanismenya lagi-lagi dikembalikan ke teman-teman. Nah, jadi di forum ini nanti teman-teman akan memutuskan satu nama yang akan dibawa ke forum tingkat universitas. Gitu. Nah, terkait dengan mekanisme seperti apa itu dikembalikan lagi ke teman-teman. Misalnya teman-teman mau melaksanakannya menggunakan sistem musyawarah raya ya atau musyawarah pesta ya, yang mana setiap mahasiswa mempunyai hak suara yang sama, nah itu bisa aja. Atau mungkin mau menggunakan musyawarah perwakilan, yaitu suara-suaranya itu diwakili oleh beberapa lumbung aspirasi, misalnya lembaga-lembaga atau angkatan atau himpunan jurusan, nah itu bisa juga. Atau misalnya mau langsung voting, nah itu juga bisa. Nah, kapan pelaksanaannya? Pelaksanaan adalah setelah pengumuman seleksi oleh Senat Akademik, which is tanggal 12. Jadi tanggal 13 teman-teman udah bisa mulai, dan juga paling terakhir bisa dilaksanakan itu tanggal 18. Terkait dengan berapa hari dibutuhkannya waktu pelaksanaan forum ini, nah itu dikembalikan lagi ke teman-teman. Misalkan mau hanya butuh 1 hari ya udah nggak apa-apa. Atau mungkin butuh 2 atau 3 hari ya udah nggak apa-apa. Selama keputusan terkait siapa nama yang ingin dibawa oleh fakultas, dalam konteks ini fakultas farmasi, itu harus diputuskan sebelum forum tingkat universitas. Gitu. Nah, kapan forum tingkat universitasnya sendiri? Nah, kita lanjut ke forum tingkat universitas ya. Forum tingkat universitas itu dilaksanakan 1 hari sebelum pemilihan oleh MWA. Nah, itu berarti tanggal 19 ya, ini mungkin masih belum aku edit, tanggal 19 itu udah ada forum tingkat universitas. Nah, di forum tingkat universitas ini teman-teman bakal voting. Votingnya itu diwakilkan oleh lembaga ya teman-teman. Jadi ada 21 lembaga yang telah mengikuti musyawarah mahasiswa. 21 lembaga itu voting untuk memilih rektor yang akan dipilih oleh Bli Kevin. Kayak gitu. Nah, suara terbanyak ya nanti akan dimandatkan kepada Bli Kevin untuk nanti dipilih di lembaga MWA. Kayak gitu. Gitu. Terus, nah, untuk di forum tingkat universitasnya sendiri, pas voting ini bukan berarti hanya voting begitu saja, tetapi nanti juga akan dipaparkan rasionalisasi di balik pemilihan masing-masing fakultas, sekolah, atau penggelanggang. Jadi penggunaan suaranya itu ada rasionalisasinya juga. Fungsinya apa? Fungsinya agar nantinya Bli Kevin ketika di organ bisa menyampaikan latar belakangnya pemilihan mahasiswa itu seperti apa, serta jikalau ada catatan-catatan khusus, nah itu bisa disampaikan kayak gitu. Nah, kemudian terakhir itu ya pilihan oleh MWA UM di tingkat MWA kayak gitu. Kemudian terakhir itu adalah terkait dengan hak suara ya, pemegang hak suara gitu. Nah, kalau di forum tingkat fakultas, sekolah, atau penggelang, sebenarnya dikembalikan lagi ke teman-teman ya. Teman-teman bisa aja, misalnya semua mahasiswa itu punya hak suara, itu bisa aja. Atau misalnya mau menggunakan musyawarah perwakilan, bisa aja, yaitu kalau contohnya UKASI di sini bisa diwakilkan oleh BO, BSO, atau LO, LSO, atau KMF, himpunan jurusan, ataupun perwakilan angkatan, itu juga bisa. Atau misalnya teman-teman mau voting aja, nah itu juga bisa. Tapi apa yang sebenarnya bisa aku harapkan di sini adalah aku sangat memohon ke teman-teman untuk nantinya apapun mekanisme yang akan ditetapkan itu dapat berjalan inklusif, partisipatif, dan juga nanti keputusan yang diambil akan menjadi representatif kayak gitu. Nah, itu terkait dengan di tingkat fakultas, sekolah, atau penggelangan dikembalikan, tapi yang fix adalah yang di tingkat universitas. Di tingkat universitas itu, pemegang hak suaranya adalah fakultas sekolah yang diwakilkan oleh LEM, DEMA, LM, BEM, atau lembaga yang mewakili, sekolah pasca sarjana yang diwakili oleh HIP, dan gelanggang yang diwakili oleh Forum Komunikasi UKM. Nah, mungkin kurang lebihnya mohon maaf tuh. Untuk itu kita lanjut ke sesi diskusi dan tanya jawab. Tetapi sebelum itu kita ke penanggap dulu nih ya. Mungkin penanggapnya itu adalah Mas Riko Aditama, betul ya Mas Riko ya? Iya betul, Mas. Ya, baik. Mungkin silakan Mas Riko, tempat dan waktunya dipersilakan. Oke, baik. Selamat malam teman-teman. Baik, untuk terkait ini ya, sosialisasi ini, jadi kan sudah dipaparkan mengenai pemilihan, bagaimana sistem mekanisme untuk pemilihan rektor yang akan diselenggarakan untuk periode 2022 dan 2027 ini ya. Nah, jadi untuk teman-teman yang ingin bertanya bisa ditanyakan ya kepada
mas-mas di sini gitu. Oke, mungkin dari aku dulu ya Mas, aku ada pertanyaan juga, menampung pertanyaan. Jadi terkait ini ya Mas, untuk hak suara ini, jadi kan nanti yang memilih itu kan mahasiswa untuk yang di farmasi dulu ya. Jadi kan untuk mahasiswa farmasi ini, untuk persyaratan yang boleh menggunakan hak suara untuk memilih ini gimana? Apakah dari teman-teman yang misalnya sudah lulus gitu ya, yang tinggal menunggu wisuda, apakah mereka masih boleh untuk menyuarakan haknya gitu ya, menyampaikan hak suaranya? Terus untuk di farmasi itu kan juga ada mahasiswa apoteker ya. Nah, untuk mahasiswa tingkat apoteker ini yang PSPA ini istilahnya, itu tuh juga boleh ikut memilih nggak? Begitu, Mas. Oke, baik. Beli Kevin mau jawab duluan atau aku duluan? Duluan ya. Oke, baik. Terima kasih Mas Riko dan untuk atas pertanyaannya gitu ya. Nah, terkait dengan itu, sebenarnya yang dapat berpartisipasi itu adalah selama dia berstatus mahasiswa aktif gitu. Jadi kan kalau misalkan di Direktorat Pengajaran dan Pendidikan dan Pengajaran itu kan ada daftar tuh mahasiswa aktif siapa aja. Nah, itu tuh yang masih terdaftar sebagai mahasiswa aktif, yang di Simaster terdaftar sebagai mahasiswa aktif, yang mana artinya belum yudisium itu masih bisa berpartisipasi kayak gitu. Selama dia itu ya sarjana ya mungkin ya. Sarjana, dan juga mungkin dalam konteks medika itu klaster medika ya utamanya farmasi, FKG, FKKMK ya. Itu kan ada koas ya gitu ya Mas ya. Betul ya. Ya, Mas. Nah, Sejenis profesi gitu, Mas. gimana? Sejenis profesi sebetulnya. Jadi Oh, profesi ya. Ya, Profesi itu berarti lanjut setelah S1 kan langsung profesi. setelah satu, iya Mas. Oke, ya. Untuk profesi sebenarnya karena kan sebenarnya kalau dalam mekanisme itu yang telah disepakati nanti kan ada BEM, LEM, DEMA, LM yang mewakili tiap fakultas, dan juga ada pasca sarjana yang diwakili oleh HMP kan. Nah, teman-teman yang dari profesi ini kan sebenarnya tidak diwakilkan oleh HMP gitu. Nah, mungkin dalam konteks ini bisa teman-teman juga menjangkau teman-teman mahasiswa profesi untuk turut serta berpartisipasi dalam musyawarahnya. Kayak gitu. Mungkin Beli Kevin, apakah ada tambahan? Sudah cukup, Mas Pandu. Siap, matur nuwun Beli Kevin. Gimana Mas Riko, apakah cukup menjawab atau ada follow up? Iya Mas, sudah menjawab Mas. Ini saya dapat DM ya dari teman-teman, ini ada yang bertanya juga mengenai sebetulnya terkait tentang tadi kan ada pemilihannya kan, ada yang tingkat fakultas sama yang di gelanggang ya. Berarti yang gelanggang itu kan yang itu gimana ya? Gimana? Yang gelanggang itu fakultas apa? Yang fakultas, dan tadi sempat disinggung gelanggang juga. Oh iya, itu satu tingkat sebenarnya. Di tingkatan yang sama. Ada forum. Jadi itu kan teman-teman misalnya di Fakultas Farmasi gitu, berarti kan melakukan forum tingkat fakultas kan. Nah, teman-teman yang dari UKM ini juga melakukan musyawarah di antara UKM gitu di namanya forum tingkat gelanggang ya. Sebenarnya setara dengan forum tingkat fakultas kayak gitu. Jadi nanti di forum tingkat universitas itu teman-teman gelanggang punya satu suara yang bobot suaranya sama dengan teman-teman di fakultas kayak gitu. Oh, berarti kemungkinan bisa jadi ada suara yang double gitu ya Mas, karena kan ada yang merangkap juga. Double dalam artian berarti satu mahasiswa yang sama itu ada di dua forum gitu ya. Iya betul Mas. Nah, mungkin nanti Beli Kevin bisa menambahkan juga ya. Nah, ini sebenarnya sudah ada di kajian yang kemarin sudah dikaji juga. Kenapa rasionalisasinya teman-teman dari gelanggang itu mempunyai bobot suaranya sendiri, punya hak suaranya sendiri adalah terkadang atau bahkan seringnya ya ada mahasiswa yang cenderung aktifnya di tingkat universitas saja kayak gitu. Yang mana nantinya dia itu sudah membawa kepentingan yang berbeda dari fakultasnya. Misalnya Beli Kevin itu kan dulu kan aktifnya di tingkat universitas kan. Nah, kalau di fakultasnya kan mungkin kurang kurang aktif lah ibaratnya kayak gitu. Nah, maka oleh itu untuk mengakomodir nih teman-teman yang di tingkat universitas ini, teman-teman gelanggang ini mempunyai suaranya sendiri kayak gitu. Oke, baik Mas, sudah terjawab Mas. Oke, siap. Mungkin Beli Kevin ada tambahan? Oke, mungkin aku izin nambahin dikit ya. Jadi kenapa masih ada forum tingkat gelanggang ya, khusus untuk teman-teman itu kumpulan UKM di tingkat universitas lah ya.
Nah, itu harapannya untuk mengantisipasi, lebih tepatnya mengakomodir buat teman-teman. Kan banyak nih fenomena yang terjadi, mahasiswa misalnya di Fakultas Farmasi, tapi di farmasi dia kupu-kupu banget. Tapi dia sangat kenceng ikut kulturalnya di tingkat universitas, ikut bahkan beberapa UKM dan aktif di sana. Nah, harapannya dengan ada ruang ini kita bisa mengakomodir juga nih mahasiswa-mahasiswa seperti ini. Dan juga nggak semua fakultas itu ada ibaratnya koordinator angkatan yang sekiranya bisa melaksanakan musyawarah konsolidasi. Oke, perangkatan ini kita wakili. Nggak semua bisa seperti itu. Dan ditambah lagi proses pemilihan atau forum di tingkat fakultas atau sekolah itu kan betul-betul kita kembalikan ya, dari panitia PRTM kembalikan ke otonomi masing-masing teman-teman di fakultas. Misalnya dari farmasi akan beda culture dengan teman-teman di filsafat. Mungkin dari teman-teman farmasi ngerasa oke ya, sepertinya di tingkat fakultas farmasi ini proses pemilihannya cukup diwakili dari masing-masing LSO gitu misalnya. Nah, sedangkan gaya culture dari filsafat berbeda. Oke, di filsafat mengharapkan semua kesetaraan. Nggak boleh ada yang lebih tinggi lah, maksudnya lebih eksklusif. Jadi, yaudah kita pemilihannya konsolidasi mahasiswa aja. Nah, ini kan nggak bisa nggak bisa ditentukan lah. Jadi, benar-benar culture-nya beda-beda. Jadi, memang ketika ada ketakutan apakah nanti akan ada orang redundant, itu kemungkinannya ada. Tetapi hasil kajian kemarin menunjukkan akan lebih baik kita memberikan ruang-ruang yang besar. Lebih baik kita mengakomodir seluruhnya daripada ada yang tidak terakomodir. Seperti itu. Dan ditambah lagi ujung-ujungnya nanti satu lembaga akan memiliki satu suara untuk melakukan voting di tingkat universitas. Jadi secara tidak langsung sebenarnya kalaupun ada yang redundant itu pasti suaranya akan membaur dan mungkin konteks dialektikanya berbeda. Jadi mungkin misalnya Mas Riko di Fakultas Farmasi tetapi juga aktif di UKM tingkat universitas. Tapi Mas Riko lebih in charge di tingkat universitas. Tapi Mas Riko kebetulan karena diajak teman datang nih di forum tingkat farmasi juga. Pasti dialektika antara teman-teman farmasi dan juga di gelanggang ini akan berbeda. Karena permasalahan yang dihadapin juga berbeda. Mungkin di teman-teman farmasi lebih concern melihatnya gimana nih kita kuliah praktek ini biar fasilitasnya ditambah lagi atau gimana lah. Ini problem nih kalau kita online terus nggak dapat ilmu. Nah itu akan berbeda konteks pembahasannya dengan teman-teman yang ada di tingkat UKM universitas atau gelanggang ini. Mungkin teman-teman gelanggang akan berbicara gimana nih kita biar bisa berkegiatan nih, kegiatan di luar perkuliahan biar bisa tetap jalan. Gimana nih terkait pembangunan gelanggang seperti apa nih? Nah itu bahan dialektika akan berbeda. Kita ngelihat rujukan dari program kerja yang ditawarkan pun akan berbeda mungkin. Seperti itu sih mungkin tambahan dari aku. Baik, bagaimana Mas Riko? Apakah ada follow up lagi? Oke, mungkin dari teman-teman ada yang ingin bertanya? Silakan. Dari, monggo Ini nanti yang Mbak Vina ya berarti ya? Iya, silakan Vina. Oke Kak, kenalin aku Vina. Jadi aku mau tanya, tadi kan untuk suara dari tiap-tiap fakultas kan pada akhirnya kita kayak ngajuin satu nama gitu ya tiap fakultas. Lalu untuk bobot suara tiap fakultas itu bakal sama rata atau tergantung sama jumlah mahasiswa tiap fakultasnya? Gitu, makasih. Ya, izin menjawab ya, beri duluan ya. Terkait dengan bobot suaranya itu sama. Jadi satu fakultas, satu suara. Kayak gitu. Ini pun sebenarnya di latar belakangi gitu ya. Kalau misal kita mau menggunakan sistemnya mencontoh Amerika Serikat misalnya yang menggunakan bobot suara yang berbeda-beda gitu. Nah, kita belum mempunyai dasarnya seperti apa. Apakah satu mahasiswa harus direpresentasi, apakah berapa ratus mahasiswa harus direpresentasikan satu mahasiswa atau kayak gimana? Nah, kita belum mempunyai dasarnya kayak gitu. Yang penting sekarang kita ingin mengakomodir semua kepentingan yang ada sih gitu. Mungkin beli Kevin, apakah ada yang mau tambahkan? Udah cukup Mas Pandu. Cukup baik, terima kasih. Mbak Vina, apakah cukup menjawab atau ada yang di follow up? Oke, udah cukup kok. Makasih. Baik, terima kasih.
Oke, terima kasih Vina. Oh ya Mas, ini ada yang DM lagi Mas, mau bertanya juga Gimana? mengenai ini. Jadi kenapa sistem pemilihan rektor itu nggak menggunakan sistem haknya itu pemilihan raya aja, jadi lewat si master aja gitu. Melainkan kenapa harus lewat pemilihan perwakilan ini, begitu Mas? Oke, ini mungkin Bli Kevin yang lebih sering menjawab. Monggo, Bli. Oke, ini kita udah kayak ini ya, acara talk show ya. Jadi Mas Riko ini moderatornya. Titip-titipan di DM. Oke, baik ke topik. Jadi kenapa akhirnya tidak melaksanakan proses layaknya pemilwa atau pemira ya. Jadi one man one vote lah. Nah, jadi hasil kajian dari tim ad hoc kemarin yang aku bentuk itu menemukan bahwa setelah melakukan analisis cost and benefit, jadi ada beberapa permasalahan yang ditakutkan jika pemilihan dilakukan secara layaknya pemilwa atau pemira, teman-teman. Melihat fakta yang terjadi di lapangan, aku nggak tahu ya kalau data di pemiranya farmasi seperti apa, tapi kita berbicara terkait universitas ya, karena ini mungkin lebih apple to apple jika dibandingkan dengan tingkat universitas. Konteks pemilwa. Hasil riset pemilwa 5 tahun ke belakang itu tidak pernah partisipan yang turut terlibat dalam proses memilih atau menggunakan hak suaranya dalam pemilwa tidak tembus 50%, teman-teman. Nah, jika hal ini diterapkan dalam proses pemilihan rektor di tingkat mahasiswa ini, memang mungkin poin plusnya akan menaikkan eksistensi ya. Eksistensi terkait proses pemilihan rektor ini, semua merasa dilibatkan secara langsung lah, wah, aku punya hak suara banget nih, kayak gitu. Tapi yang ditakutkan itu fakta yang tadi terjadi. Kita lihat saja ketika pemilwa itu mahasiswa melakukan mobilisasi, konsolidasi, bahkan ada tim ses secara khusus yang cukup masif ya. Itu pun tidak berhasil menembus 50% dari seluruh mahasiswa UGM yang ada. Nah, jika ini tetap dipaksakan, apalagi ini masih pelaksanaan pertama kali, ditakutkan suara yang dihasilkan nanti itu akan dipertanyakan kualitasnya. Apakah iya suara yang di bawah MUM ini hanya dengan pemilih mungkin 45% lah, mahasiswa itu bisa dikatakan sebagai suara mahasiswa. Nah, ini akan menjadi question lanjutan. Nah, maka dari itu akhirnya setelah memikirkan cost and benefit, akhirnya sistem electoral college ini menjadi solusi terbaik lah yang dapat dilaksanakan untuk saat ini. Dan ini sebenarnya tidak menutup kemungkinan apabila nanti di 5 tahun ke depan, 10 tahun ke depan, akhirnya proses electoral college ini dirasa sudah tidak relevan dan akhirnya sudah tepat untuk melakukan proses pemilihan demokrasi secara langsung. Itu tidak menutup kemungkinan, tetapi ini karena masih awalan, hasil cost and benefit yang dipetakan oleh tim kajian menunjukkan datanya seperti itu. Itu sih mungkin alasan kenapa akhirnya tidak dilaksanakan dengan demokrasi secara langsung, tetapi electoral college. Gitu mungkin. Ya, gimana Mas Riko? Apakah cukup menjawab atau teman-teman yang tadi nanya itu? Oke. Ya, terima kasih Mas sudah menjawab ya pertanyaannya. Oke Mas, sebetulnya ini dari saya pribadi nih, saya mau sempat bertanya. Jadi kan kemarin itu sempat ada 7 rektor ya, satu lagi yang dari luar UGM itu. Nah, Itu alasannya kenapa nggak bisa lanjut jadi calon bakal rektor itu? oke, itu Bli Kevin lagi. Mau nggak Bli? Oke, Mas Riko, betul. Itu namanya Pak Irawadi ya. Beliau kalau nggak salah PNS di Banyumas. Jadi beliau dinyatakan gugur karena memang persyaratan utama dari menjadi rektor UGM itu adalah harus berstatus sebagai dosen PNS tetap, Mas Riko. Nah, beliau memang mempunyai izin lah ya, izin terkait dosen menunjukkan dosen PNS tetap, tetapi setelah ditelusuri lebih dalam oleh Panja, ternyata beliau namanya tidak terdaftar dalam Kemendikbud Dikti bahwasannya berstatus sebagai dosen PNS tetap, dan di dalam berkas yang beliau kumpulkan itu juga menyatakan secara eksplisit bahwasannya beliau bukan dosen PNS tetap, tapi hanya paruh waktu lah. Sedangkan full time-nya adalah sebagai sekda di Banyumas.
Nah, ini kan jadi melanggar persyaratan utama yang ada. Maka dari itu akhirnya itulah menjadi alasan kuat untuk Pak Irawadi ini akhirnya digugurkan sebagai pendaftar ya, atau tidak diloloskan untuk menjadi bakal calon rektor. Karena persyaratan awal utama yang telah disebutkan dalam peraturan itu tidak memenuhi unsurnya. Seperti itu, Mas Riko. Gimana Mas Riko? Ada follow up lagi? Oke, udah Mas, sudah terjawab. Oke, mungkin teman-teman ada yang masih mau bertanya. Mungkin terakhir kali ya, Mas. Oke, gimana? Nggak terakhir gue nggak apa-apa. Oke, mungkin teman-teman kalau masih ada yang ingin bertanya, Halo. ya silakan Inggita. Oke, terima kasih buat waktunya, Bli Kevin, Pandu dan juga Riko. Mau tanya, ini kan berarti dari MWA UM kan istilahnya dapat hak suara gitu ya buat pemilihan rektor besok. Nah, itu disampaikan nggak sih persentasenya berapa atau apa ya? Nggak ada ketentuan khusus, cuman kayak ya nanti misalnya yang menang 50/1 atau gimana gitu. Makasih. Itu di MWA ya berarti ya, Inggita? Betul. Iya betul, di MWA UM-nya tuh kan dapat hak suara kan di ini. Nah itu sebenarnya ada persentasenya nggak gitu di antara yang punya hak suara lain gitu. Oke, nah itu mungkin Bli Kevin bisa langsung jawab, mau Bli? Oke, terima kasih pertanyaannya Mbak Inggita. Ya, betul. Jadi jika kita membaca ya peraturan MBA yang tadi aku singgung lah ya, intinya pokok pelaksanaan dari pemilihan rektor itu dua hal tadi itu yang diatur di dua peraturan MWA itu. Jadi untuk pemilihan di tingkat MWA itu memang disebutkan secara eksplisit bahwasannya seluruh anggota MWA mempunyai suara yang sama kecuali menteri. Anggota MWA perwakilan dari Mendikbud. Itu suaranya sebesar 35%. Dan hal ini sebenarnya juga sama di seluruh PTNBH yang ada. Itu statutanya menyebutkan seperti itu. Nah, alasan pastinya seperti apa? Aku juga alasan pasti nggak tahu ya. Alasan pasti seperti apa? Karena tidak terlibat lah ya dalam proses penyusunan naskah akademik dari statuta dan juga pembentukan PTNBH. Tetapi argumentasi yang pernah disampaikan oleh Mendikbud adalah itu bentuk dari penaungan bahwasanya perguruan tinggi itu masih ada di bawah Kemendikbud gitu. Karena kalau misalnya kita berkaca ke PTN non PTNBH, tapi PTN biasa, itu yang menentukan rektornya full ada di Kemendikbud. Jadi dari pemilihan rektor di tingkat univnya hanya menyetorkan 3 nama. Nanti dari 3 nama itu Mendikbud yang menetapkan siapa nih yang dinyatakan sebagai rektor. Seperti itu. Namun karena PTNBH ini dia ada badan hukumnya yang punya otonomi sendiri, jadi ibaratnya kedudukannya setara lah. Setara. Nah, setara, maka dari itu bentuk dari penaungannya ya sih, itu versi dari penyampaian dari Mendikbud ya kenapa rasionalisasinya 35% itu. Tapi kalau ditanyakan rasionalisasi secara filosofis, yuridis, sosiologis ya aku nggak tahu lah. Karena nggak terlibat juga dalam penyusunan naskah akademiknya. Nah, tapi kita kembali ke konteks pemilihan rektor di UGM, itu total ada 19 anggota MWA. 19 berarti satu Mendikbud punya 35% suara dan rektor nggak punya suara. Jadi rektor yang ex officio sebagai anggota MWA itu nggak punya hak suara. Jadi total masing-masing anggota MWA itu punya suara sebesar 4%. Itu ini pembulatan ya sebenarnya 3, sekian lah. Tapi pembulatan kita anggaplah 4%. Nah, jadi suara yang aku pegang teman-teman itu sebesar 4%. Lalu mungkin jika dikritik, ditanyakan lebih lanjut, apakah dengan suara 4% yang aku pegang itu nantinya akan signifikan dalam menentukan rektor yang akan terpilih nantinya? Tentu aku jawab tidak. Tidak signifikan. Jika dibandingkan dengan pemegang suara yang lainnya lah. Walaupun sisa setara tapi Kemendikbud 35%. Tapi yang perlu diingat adalah dalam peraturan juga menyebutkan bahwasannya untuk pemilihan di MWA itu tidak serta-merta langsung dilakukan voting. Tetapi harus dilakukan musyawarah mufakat terlebih dahulu. Nah, dalam musyawarah mufakat tentu ada equal rights ya. Jadi kayak persamaan hak lah.
nggak ada yang ketimpangan. Tetapi memang kalau tetap ada kemungkinan ketika musyawarah deadlock akan dilakukan voting, pemungutan suara. Nah, mungkin teman-teman bertanya lagi, terus kenapa kalau misalnya suara yang nggak signifikan, kita harus ikut nih proses pemilihan rektornya nih. Nah, mungkin tadi sebenarnya udah disinggung dikit ya sama Mas Pandu, kenapa pemilihan rektor di tingkat mahasiswa ini urgent gitu. Karena 4% suara yang dipegang oleh MUM, jika itu bisa betul-betul menunjukkan bahwasannya ini adalah suara mahasiswa, itu akan menilaikan nilai value yang berbeda dari 4% suara yang dipegang oleh anggota lainnya. Bahkan 35% suara yang dipegang oleh Kemendikbud. Kenapa aku katakan demikian? Karena bisa kita ketahui, anggota sivitas akademika terbesar adalah mahasiswa. Dan juga selama 5 tahun menjabat, rektor akan lebih banyak mengeluarkan kebijakan itu untuk mahasiswa. Nah, ketika dia tidak mendapat trust dari konstituen terbesarnya, nah itu akan menjadi PR bagi rektor terpilih nantinya. Mungkin jika nanti syukur-syukur ternyata rektor yang terpilih adalah sesuai dengan suara mahasiswa, mungkin itu akan lebih stabil, mungkin tinggal kita sebagai mahasiswa menguji apakah komitmen janji yang ditawarkan itu betul atau enggak. Nah, tetapi kalau misalnya itu ternyata rektor yang terpilih tidak sesuai atau tidak sama dengan apa dari suara mahasiswa, itu akan menjadi PR dari rektor terpilih bagaimana bisa mengambil hati mahasiswa, bagaimana apa hal-hal yang perlu dievaluasi sehingga dia tuh bisa memenuhi keinginan dari apa yang mahasiswa inginkan lah sebagai konstituen terbesarnya. Dan ditambah lagi, jika 4% suara ini nantinya betul-betul bersumber dari suara mahasiswa, bargaining position mahasiswa di mata pemangku kebijakan itu akan lebih naik. Inline penyampaian Mas Panu tadi, upaya-upaya pengadvokasian akan ada tekanannya, ada dorongannya. Dan juga untuk kita keinginan mendobrak sistem mengenai penambahan persentase dari mahasiswa agar ditambah lagi dalam proses pemilihan rektor itu akan lebih realistis. Karena kita sudah menunjukkan kepedulian di awal. Ini loh, di tahun ini mahasiswa satu suara menyepakati memilih rektor ini. Jadi mahasiswa ini aware nih terkait adanya MUM, aware nih terkait keterwakilannya di organ MUA dan aware bahwasannya mahasiswa itu juga perlu dilibatkan dalam proses pemilihan rektor ini. Nah, ketika ini sudah menunjukkan, kemudian baru nanti untuk saat ini sih aku melihat solusi terbaik dari terkait jumlah persentase ini adalah adanya penambahan jumlah dari MUM yang dimana kemarin sudah diusulkan juga untuk dilakukan perubahan ke dalam statuta. Dengan adanya penunjukan awareness dari mahasiswa di tahun ini itu bisa mendorong lagi. Oke, mahasiswa ini banyak kok yang merasa kehadiran MUM ini penting juga. Kita merasa diwakili. Jadi tolong ditambahkan agar hak mahasiswa itu terkait presentasi juga bisa lebih bertambah. Itu baru lebih bisa dapat tekanan dorongan ke atas. Karena fakta yang terjadi selama 5 tahun sampai 10 tahun ke belakang kemarin, itu tidak ada jaminan atau klaim dari MUM bahwasanya memang suara yang dia sempatkan itu adalah suara dari mahasiswa. Dan bahkan terindikasi ya mungkin 5 tahun 10 tahun ke belakang itu suara yang disematkan adalah suara kepentingan golongan tertentu atau pribadi lah. Kayak gitu. Itu sih mungkin yang aku dapat sampaikan ya terkait hak suara 4% yang dipegang oleh MUM itu sendiri dalam proses pemilihan rektor. Thank you. Baik, thank you. Beli Kevin tadi yang nanya Mbak Inggita, apakah sudah cukup menjawab? Sudah, tapi mau tanya yang lain boleh? Oke, silakan. Oke, maaf kalau jadi semakin malam. Enggak apa-apa. Mau tanya, jadi kan ini kan untuk suara dari mahasiswa kan diwakilin oleh fakultas gitu ya ibaratnya. Jadi kan satu fakultas dapat satu suara gitu ibaratnya. Buat nanti diserahkan ke MBA. Nah, nanti tuh sistemnya itu apakah musyawarah atau langsung suara terbanyak. Jadi misalnya rektor X itu dipilih oleh 5 fakultas, rektor Y itu 12 fakultas, terus rektor Y lebih banyak nih, otomatis nanti dari MBA bakal pilih rektor Y gitu misalnya, atau kita musyawarah lagi atau bagaimana? Terima kasih. Di tingkat universitas nanti langsung voting gitu. Nah, rasionalisasinya sendiri kenapa langsung voting? Karena sebenarnya karena ini sudah suara bulat ya, suara bulat satu fakultas atau sekolah ya atau gelanggang lah gitu.
nggak mungkin untuk fakultas ataupun sekolahnya untuk tiba-tiba di forum itu mengubah suaranya lagi demi tercapainya mufakat gitu. Karena kan sudah berbasis pada konstituen yang masing-masing kan, gitu. Nah, karena nggak mungkin untuk berubahnya suara satu fakultas, ya mana oleh itu udah nggak mungkin tuh tercapai mufakat, maka langsung aja voting gitu. Tapi votingnya itu sendiri sistemnya terbuka ya, terbuka untuk akuntabilitas gitu, sehingga nanti per fakultas nggak mungkin misalnya di fakultas pertanian misalnya gitu, fakultas pertanian keputusannya ke rektor A, tapi pada saat pemilihan ke rektor B, ya itu kan janganlah kayak gitulah. Nah, makanya terbuka supaya akuntabilitas, dan juga nantinya rasionalisasi di balik pemilihannya itu juga akan dijelaskan dalam bentuk berita acara di masing-masing forum tingkat fakultas itu. Nah, template berita acaranya nanti dari panitia akan menyiapkan kok supaya teman-teman lebih gampang. Ya, tapi simpelnya mungkin kayak gitu. Mbak Gita, apakah cukup menjawab atau ada follow up lagi? Oke, terus nanti ke waktu penyerahan suara tuh hanya sekedar menyerahkan hasil suara dari tiap fakultas atau kita juga ada pertemuan dulu gitu? Oh, itu ya, pertemuan. Nanti ada semacam seremoni lah ibaratnya. Ada semacam seremoni, masing-masing fakultas itu nanti akan menyampaikan suaranya, beserta rasionalisasinya. Nanti terus dicatat ya, gitu ya. Nanti ada yang mencatat juga notensinya, suara terbanyak. Nanti terus ada semacam lagi ya, seremoni penyerahan mandat gitu ya, kepada Bli Kevin untuk nantinya memilih di tingkat MWA seperti apa. Kayak gitu. Nanti ada semacam suratnya lah, gitu. Gimana Mbak Gita? Oke, terima kasih sudah sangat menjawab. Oke, terima kasih juga Mbak Gita. Mungkin dari teman-teman yang lain atau dari Mas Riko? Ya, mungkin dari teman-teman kalau misalnya ada yang ingin ditanyakan, silakan. Ya, mungkin kalau belum ada gitu ya, aku sekalian mau nanya nih Mas, terkait dengan mekanisme di tingkat fakultasnya sendiri, kira-kira nanti forumnya mekanismenya seperti apa ya? Apa voting atau kayak gimana? Kalau itu nanti bakal dimusyawarahin lagi di Forkom sih, Mas. Belum itu. Oke, oke, oke. Jadi oke, oke, oke. Oke, kalau gitu. Belum, berarti itu ya, masih masih akan dibicarakan lebih lanjut gitu ya. Iya, masih akan diomongin dulu untuk ini. Oke, oke. Oke, thank you Mas Riko. Mungkin Ya. dari teman-teman ada yang mau nanya lagi? Mungkin belum ada ya Mas Riko ya, atau gimana? Ya, mungkin kayaknya dari teman-teman udah mulai capek sih sepertinya, Mas. udah terlalu malam ya kayaknya ya. Iya. Oke, oke. Mungkin aku hitung mundur aja gitu kali ya. Silakan. Dari 5, 5, 4, 3, 2, 1. Oke, oke. Mungkin itu ya untuk sesi tanya jawab dan diskusi di malam hari ini. Sebelum kita tutup dan selesai, mungkin kita foto bersama dulu kali ya. Dari teman-teman Medinfo, ada teman-teman Medinfo? Halo? Halo, teman-teman Medinfo BKMWAUM. Oh, mana ini teman-teman Medinfo? Oke, kalau dari Medinfo belum ada, mungkin aku dulu aja kali ya yang foto gitu ya. Mungkin teman-teman bisa on cam teman-teman. Mbak Siti Nashwa, Mbak Nurul Fadila, Mbak Vina, Mbak Regina, Mbak Unik, Mbak Fani, Mbak Anissa, Mbak Nisa, Mbak Yola, Mbak Farah, Mbak Wimala, Mas Vincent, ini Mbak atau Mas ya, Mia Dharma ya. Silakan on cam, Mbak Yola, Mbak Sanya, Mbak Sarmarah, Mbak Nabila, Mbak Aisyah. Silakan on cam terlebih dahulu. Mungkin aku tunggu beberapa detik ya, gitu ya. Nah, oke, mungkin karena tinggal berapa lagi nih? 1, 2, 3, 4. Aku tunggu 10 detik ya buat on cam ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Oke, nah ini cuman ada satu slide gitu ya. Aku hitung eh, sampai 3. 1, 2, 3. Ya, mungkin itu ya, atau mau sekali lagi deh. Ya, sebentar, di save dulu.
Ya, sekali lagi ya teman-teman. 1, 2, 3. Ya, udah. Mungkin itu aja ya teman-teman. Sebelumnya aku selaku pemandu acara dan juga tadi untuk pemaparan juga mengucapkan terima kasih ke teman-teman Fakultas Farmasi. Terima kasih Mas Riko dan juga teman-teman sekalian sudah datang dan juga atas partisipasinya yang tadi luar biasa aktif sebenarnya. Itu kita sampai bertemu untuk kerjasama ke depannya dan kurang lebih mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Santi 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 Om. Namo Buddhaya. Selamat malam dan terima kasih. Matur nuwun teman-teman. Waalaikumsalam. Terima kasih Mas Pandu, Thank you semuanya. Kevin. Thank you, thank Izin you. pamit ya. Ya, ya. Aku izin live ya teman-teman. Thank you. Ya. Terima kasih Mas.